minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini kalau memang rekan-rekan nanti yang ngaji bisa ikut membaca, belinya ini saja. Ini sudah terjemahan yang efektif. Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti bareng baca kan. Halaman 4. Kalau ini halaman 4, kalau ini halaman berapa ya? Masih mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'aitu masih sahajati ikhwani talabati bil ma'hadil islami krapyak khususan wa ghairihim min imthalil qasirina umuman ila bayan. Ini pernyataannya musannif Kiai Ali Maksum. Sejarahnya kitab ini ditulis oleh beliau. Falam maro'aitu sumangsane ningali sapa ingsun masih sahajati ikhwani ing gegayutane kebutuhane kanca ingsun. Kanca-kanca ingsun. At-talabati rupane wong-wong kang ngaji ya, santri. Bil ma'hadil islami di pondok pesantren Krapyak khususnya wa ghairihim dan lainnya min amthalil qausirina saking sepadane podo cupet umume ilal bayani marang penjelasan. Jadi hadirnya kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah ini di tengah-tengah kita itu awalnya adalah dari beliau melihat tentang banyaknya santri di pondok pesantren Krapyak. Saya dulu juga di Jogja. 7 tahun saya di Jogja. Itu mondok tapi dolah. Itu karena banyak santri yang memang butuh ya, penjelasan-penjelasan baik yang secara umum ya, yang pendek, yang singkat tentang berbagai macam persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Kalau kita dengar dari guru-guru kita, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat di era tahun 70-an, isinya kayak wong tukaran dalam tanda kutip. Dalam masalah apa? Dalam masalah penjelasan keberagaman mereka. Maka kalau boleh saya sarankan untuk menambah dan memicu serta menunjang pemahaman panjenengan terkait dengan pencerahan di bidang ini, sering-sering mengikuti channel YouTube-nya kiai-kiai kita yang bagus-bagus. Ini yang lagi viral juga itu rupanya si siapa itu? Selain Gus Baha tak jelas ya. Dr. Ar-Razi Hashim itu bagus. Dr. Ar-Razi Hashim itu rupanya sangat backup banget, terutama dia sangat mengusung tentang bagaimana biar jamaah kaum muslimin hari ini itu paham betul tentang siapa mereka yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab hari ini kan tidak ada yang tidak ngaku kalau mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan yang rela ngebom itu juga mengklaim dirinya sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Sing seneng koyok-koyokan ya mengaku sebagai Ahlussunnah wal, termasuk sing ora tau salat barang ya senenge akun Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini berdasar ini, jadi ini sudah terjadi lama banget dan semacam ini. Cuman hari ini menjadi sangat terbuka, semua orang bisa mengakses dengan mudah dan lain sebagainya. Ini pokoknya mengerikan lah. Kalau sudah bicara tentang ideologi, itu mengerikan hari ini. Tapi kalau panjenengan rajin membaca, akan menjadi tidak mengerikan karena ternyata sejarah memberikan rekam jejak catatan kepada kita itu terjadi sejak zaman dahulu kala. Khususnya pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dimulai di era Khulafaur Rasyidin. Ini menjadi pengetahuan kita biar sampan itu menjadi kader NU itu nggak kagetan ketika harus berbicara tentang pengetahuan yang bersifat ideologis. Ini menjadi penting. Saya dulu itu kuliahnya di Jogja, Mas. Jogja itu kalau boleh saya katakan, Jogja itu basis Muhammadiyah. Waktu saya kuliah baru ada 5 fakultas, karena masih IAIN namanya. Kalau sekarang UIN. Itu karakternya beda-beda.
Ada namanya Fakultas Usuluddin, fakultas tertua. Itu saya di sana. Ada Fakultas Syariah, ada Fakultas Dakwah, ada Fakultas Tarbiyah, ada Fakultas Adab. Itu 5 fakultas itu karakternya beda-beda. Ini bicara keilmuan karena nanti ideologi ada di sana. Kalau di Fakultas Usuluddin, di mana saya alhamdulillah di sana sampai 6,5 tahun, kuliah itu yang lama, jangan cepet selesai. Ora pati pinter. Kuliah sing ramuke cepet pinter apa ora sih? Udah berapa tahun kamu? Tahun ketiga. Enggak lulus. Istri saya itu kuliahnya cepat. 4 tahun lulus. Kata dosennya kalau kuliah cepat lulus itu pinter. Itu kata dosennya, kata saya tidak. Saya berdalil pernyataannya Imam Syafi'i. Karena saya mengapa sampai lulus itu karena sudah diperingati. Kon tahun ngarep ora iso lulus tak DO kowe. Jadi ada saya lulus. Lupa kenapa gitu? Ini peraturan Menteri Agama loh. Kamu kalau nggak mau tak kasih surat pindah. Sebab syaratnya mencari ilmu berhasil itu kan kata Imam Syafi'i itu di kitab Al-Alan itu apa? Watuli zaman kan? Alala tanalul ilma illa bisyitatin saumbika amajmu'iha bi bayani kan itu. Saya kasih tahu loh ya kamu semuanya itu. Kamu nggak akan dapat ilmu itu, nggak bakalan kamu itu. Kecuali kamu menempuh 6 hal itu loh. Dakain wahir sin wastibarin wa irsyadi ustadin watuli zamani itu loh. Ya punya modal, ya cerdas, ya kan ada guru yang memberikan panduan. Yang terakhir itu watuli zamani. Waktunya harus lama, Pak. Jadi saya itu ya memang sengaja lama-lama, Pak. Dekan saya itu orang Brebes, dasar wong Tegal itu mami. Jadi saya 6,5. Teman saya 5 tahun maksimal selesai, 4 tahun setengah selesai. Saya 6,5, alhamdulillah. Jadi watuli zamani. Jadi orang ada pinter lah, 6,5 tahun ya. 5 fakultas itu karakternya beda-beda saya katakan. Saya mulai menjadi demokratis dalam hal ideologis itu ketika saya di kampus. Di mana Kiai Ali Maksum juga menulis kitab ini di Jogja Kerapiak itu. Kalau Usuluddin itu ilmu murni. Di sana ada pertarungan, aktivis PMI banyak, aktivis HNI banyak, aktivis orang genah banyak, Fordemnya banyak. Tapi ketika sudah bicara ilmu, sangat familiar, sangat terbuka, sangat damai. Tapi coba berpindah ke seberang, fakultas dakwah sama fakultas syariah, wis. Saya masih ingat teman saya itu satu angkatan kuliahnya di fakultas dakwah. Salah satu dosennya namanya Pak Sukri. Pak Sukri itu putranya Pak R. Fahrudin, mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ajarnya kalau nggak salah komunikasi dakwah. Itu sampai di stressing semua mahasiswanya itu kalau di fakultas yang lain. Ada mata pelajaran itu judulnya apa ya? Teologi Islam kalau nggak salah. Atau kalau di SMA itu SKI lah ya, sejarah Islam gitu. Itu mahasiswa dakwah saat itu, salah satunya teman saya yang surhat sama saya. Kalau nanti ngambil sampel yang akan dia pelajari tentang NU umpamanya, mesti nilainya C gitu loh. Tapi kalau yang angkatnya umpamanya tentang sejarah Muhammadiyah, mesti nilainya A gitu loh. Itu sudah tidak fair itu, saya katakan. Wah, dakwah memang ora fair kalau itu. Kalau di Usuluddin enggak. Dekan saya namanya Profesor Dr. Amin Abdullah itu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi kalau diskusi dengan kami mahasiswa sangat biasa. Cuman yang nggak sakit lumrah. Ketika mata pelajaran umpamanya ilmu kalam gitu kan. Nanti ngambil sampelnya apa? Umpamanya saya ngambil sampel ala syariah al-maturidiyah. Kamu NU ya kayak gitu. Mesti kayak gitu dia langsung itu. Bahasan Albana atau yang lain itu. Saya sukanya ini Pak. Ya bisa boleh, enggak masalah.